Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembelajaran 5 untuk subtema 3 kita. Ya, coba kita lihat pada halaman 74 ya Kak ya. Sudah dibuka bukunya? Ya. Untuk halaman 74 itu kita belajar tentang melakukan permainan seperti mengolah tata tertib. Nah, tapi itu nggak Miss Dwi bahas ya. Miss Dwi ingin membahas tentang contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Nah, kita lihat halaman 75-nya Kak. Ada yang tahu lambang sila ketiga apa? Ayo. Ya, benar, pohon beringin. Nah, ada yang tahu bunyinya sila ketiga? Apa? Persatuan Indonesia. Nah, Miss Dwi di sini ingin menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Ya, sebenarnya banyak ya di sini, tapi Miss Dwi hanya mengasih 2 contoh. Yang pertama, bermain tanpa membedakan suku. Suku itu apa, Miss? Sudah belajar di kelas 1 ya. Suku, ada banyak suku di Indonesia, ada suku Dayak, suku Jawa, suku Batak. Nah, jadi kita nggak boleh milih-milih temen. Ah, dia orang Batak, Miss, dia orang Jawa, nggak boleh ya. Mau orang Jawa, mau orang Betawi, mau orang Manado, mau orang semua suku ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, dan tadi tidak boleh membeda-bedakan agama. Itu masuk ke nilai sila ketiga Persatuan Indonesia. Bermain tanpa membedakan suku. Dan gambaran kedua yaitu menghormati adat istiadat daerah lain. Maksudnya adat istiadat apa? Maksudnya itu di setiap daerah itu pasti ada Kak adatnya masing-masing ya. Adat istiadatnya. Misalkan kalau orang Betawi itu ada ondel-ondel ya. Nah, terus kalau di Jawa misalkan kalau main musiknya, kalau di Bandung pakai angklung, kalau di Jawa pakai gamelan. Itu juga termasuk adat istiadat ya. Kita nggak boleh saling menjelek-jelekan. Kita harus saling menghormati antara adat istiadat daerah lain. Itu salah satu contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Nah, di sini Miss Dwi punya pertanyaan. Bagaimana cara kamu mengamalkan nilai sila-sila ketiga Pancasila di sekolah? Nah, banyak ya Kak ya nilai sila ketiga kita yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, Miss Dwi minta ceritakan pengalamanmu ya yang udah pernah kamu alami ya. Boleh di sekolah. Miss Dwi minta di sekolah ya, dengan percaya diri. Nanti bisa kirim videonya atau kirim tugasnya melalui video dan bisa kirim ke WA ya. Miss Dwi tunggu. Terus untuk selanjutnya Miss Dwi akan menjelaskan tentang, balik lagi tadi ke matematika. Kita buka halaman. Nah, kita buka halaman yang tadi masih PB5 ya Kak ya. Miss Dwi ngasih soal di sini, yaitu Miss Dwi bacain soalnya dulu ya. Jumlah anggota futsal di sekolah Ahmad ada 216 orang. Tidak semua anggota ikut bertanding. Ada 195 anggota yang ikut bertanding. Berapa banyak anggota yang tidak ikut bertanding? Di soal sebelumnya Miss Dwi ngasih tentang penjumlahan. Sekarang Miss Dwi minta tentang bagaimana cara menghitung pengurangan menggunakan boleh cara panjang ataupun cara pendek ya. Hanya 1 soal Kak, jadi jumlahnya 3 soal ya. Untuk pembelajaran subtema 3 ada 3 soal matematika yang nantinya dikirimkan sekaligus ya. Jadi ada tadi soal penjumlahan dan soal pengurangan. Nah, untuk selanjutnya Miss akan membahas pembelajaran 6. Yuk Kak, kita sama-sama lihat lagi. Kita buka untuk, alhamdulillah kita sudah sampai ke pembelajaran akhir di subtema 3.
PB6 kita buka di halaman 78. Yuk, di sini kita akan membahas bunyi dan contoh penerapan pada sila ke-4 dan sila ke-5. Yuk, sama-sama kita bunyikan ya. Bunyi sila ke-4. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berikut contoh pengamalan sila ke-4. Pengamalan itu apa sih, Nis? Pengamalan itu sikap-sikap atau sifat yang kita bisa lakukan ya dalam penerapan sila ke-4 ya. Maksudnya bagaimana nih sila ke-4? Nih kita bisa lihat contohnya Kak ya. Hari ini kita akan memilih ketua kelas, tuh kata bu gurunya. Ya, jadi memilih ketua kelas itu nggak hanya dipilih saja, tapi lebih baik dengan cara bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Bermusyawarah itu mencari suara kesepakatan bersama. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan satu atau dua suara. Misalkan satu kelas ada muridnya 25. Nah, itu kita harus satu suara, ya. Tidak boleh berbeda-beda. Jadi kita lakukan musyawarah agar mendapatkan hasil atau keputusan bersama. Contohnya seperti ini, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama memilih ketua kelas. Ya, jadi sama-sama kita milih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya, nah misalkan kita tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Misalkan kita kalau lagi belajar kelompok, misalkan kalau ada yang memiliki pendapat, ya tidak boleh egois, tidak boleh memaksakan atau menuruti pendapat kita sendiri, tapi kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Itu juga termasuk pengamalan sila ke-4 di sekolah. Ada bermusyawarah dan ada mengeluarkan pendapat ketika berdiskusi. Sila ke-5, yuk kita bunyikan sama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya apa, Nis? Kita lihat dua gambar di bawah ini. Contoh penerapan sila ke-5 di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu hak? Hak itu yang harus kita lakukan dan kewajiban juga yang harus kita terima. Sama-sama harus seimbang antara hak dan kewajiban, ya. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Dan selanjutnya yaitu membagi tugas piket kelas secara adil. Jadi setiap 1 minggu sekali itu kita kebagian jatah piket, ya. Sudah bisa dipahami? Untuk pengamalan sila ke-4 dan sila ke-5-nya, ini hanya beberapa contoh yang bisa Miss kasih. Ya, sebenarnya masih banyak contoh pengamalan sila ke-4 dan ke-5 di sekolah. Nanti bisa kalian kembangkan masing-masing ya. Sekian pembelajaran subtema 3 dari Miss Dwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.